Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adila Rahma Putri dengan NIM 2324018. Saya Nafsu Kamel Belkis dengan NIM 2324000. Kami dari program studi Manajemen Administrasi Perhotelan. Kami akan mewawancarai dua narasumber dengan tema hak dan kewajiban berwarga negara. Hak ialah yang diperoleh, sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan dua konsep penting dalam masyarakat, termasuk dalam konteks berwarga negara. Di Indonesia, keduanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban saling berkaitan untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pemahaman dan penerapan ini merupakan tanggung jawab individu terhadap negara dan bangsa untuk menciptakan harmoni yang dalam bermasyarakat dan bernegara. Halo semuanya, di sini saya bersama narasumber akan mewawancarai tentang hak dan kewajiban berkeluarga negaraan. Siap, sama saya Atid Rahman. Di sini saya akan menanyakan apa sih yang Bapak tahu tentang hak dan kewajiban berpolitik? Oke, langsung jawab ya. Kita sebagai warga Indonesia yang patuh akan hukum dan kita menganut atau kita turut sebagai warga negara yang baik mengenai hak dan kewajiban berpolitik. Hak saya, hak kita sebagai warga Indonesia, contohnya ketika ada pemilihan kepala daerah atau anggota DPD dan yang lainnya, atau sampai ada pemilihan RT RW. Nah, kita untuk haknya kita mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitasnya itu seperti apa? Misalnya untuk pemilihan kita kan harus ada undangannya sebagai warga. Selanjutnya, Itu hak. Kewajibannya belum ya? oh iya. Nah, kewajibannya sebagai warga Indonesia kita memberikan suara kepada calon pemilih kepala daerah atau calon yang kita akan pilih. Itu kewajiban kita. Apa sih yang Bapak tahu perlindungan hak asasi manusia? Oke. Kan sudah diterangkan dalam undang-undang bahwa seluruh warga Indonesia pasti dilindungi dengan undang-undang. Terutama tadi yang pertanyaannya Hak asasi manusia. ya mengenai hak asasi manusia, seperti kita mengeluarkan pendapat di umum, kita memberikan saran, itu kita bisa menyampaikan aspirasi kita. Nah, kita dilindungi. Misalnya kamu ada undang-undangnya sekarang kan yang pelecehan terhadap perempuan itu ada undang-undangnya. Jadi kita jangan khawatir ketika kita entah itu mau menyampaikan atau kita pergi kemana ataupun ada kegiatan apa, kita pasti dilindungi oleh hak asasi manusia. Tapi kita juga jangan mentang-mentang oh iya hak asasi manusia, contohnya misalnya kamu masuk ke perpus karena kamu suka bermusik, volumenya dibesarkan, itu hak saya, betul. Tapi melihat situasi dan kondisinya, melihat di mana kita duduk, di mana kita berada. Terima kasih Pak wawancaranya. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kedua. Boleh perkenalkan namanya? Terima kasih Teteh. Perkenalkan, nama saya Wadipah Homsa. Saya juga mahasiswa dari Ariadi semester 2. Makasih ya buat Wadipa udah mau ngeluangin waktunya buat aku wawancarai. Langsung ke pertanyaan nomor 1 aja. Menurut kamu apa sih kewajiban budaya, ekonomi dan sosial di Indonesia
menurut kamu itu meliputi apa aja sih? Baik, sebenarnya untuk kewajiban di negara sosial ini sebenarnya banyak, tetapi saya akan menjawab pertanyaan yang Teteh kasih. Yang pertama yaitu ada kewajiban ekonomi seperti membayar pajak, dan juga ada kewajiban sosial yaitu ikut melestarikan budaya lokal, dan juga ada kewajiban sosial yaitu ikut menertibkan masyarakat, dan juga kewajiban budaya yaitu ikut melestarikan budaya lokal. Oke, pertanyaan kedua. Menurut kamu gimana sih di dalam peran negara ini untuk bisa menjamin hak-hak warga negara pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya? Penyediaan layanan publik, perlindungan hukum, serta memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Terima kasih buat Kak Wadipa, udah mau diwawancarai. Di sini saya akan mewawancari Bapak. Boleh perkenalkan namanya, Pak? Nggak ada. Bapak Uya. Pak, saya mau nanya, mengapa sih membayar pajak dianggap sebagai kewajiban penting setiap warga negara? Kan negara itu penghasilannya kan dari rakyat. Rakyatnya nggak bayar pajak, penghasilan negaranya dari mana? Kan yang jelas itu penghasilan dari PBB itu kan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Udah itu aja. Oke, Pak, makasih, Pak. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terakhir. Boleh perkenalkan namanya, Kak? Perkenalkan, nama saya Sylvia Zawalibia. Kalau boleh tahu, Kakak sekarang kesibukannya apa sih? Akhir-akhir ini kesibukannya saya bersekolah di SMAN 18 Bandung. Begitu ya, Kak. Ya, Buat Kak Silpi, makasih udah mau ngeluangin waktunya buat saya wawancarai. Boleh sekarang ke pertanyaan yang pertama ya, Kak? ya, bagus. Menurut Kakak, apa saja sih hak politik yang bisa diterapin di dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya hak politik yang bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari yaitu kita atau saya sebagai warga negara Indonesia berhak untuk memilih siapa yang bisa memimpin Indonesia atau negara ini. Jadi kita berhak memilih siapa yang menurut kita baik dan yang paling terbaik untuk bisa memimpin negara kita ini. Terus kalau contoh selanjutnya sih menurut saya kita juga punya hak untuk berpendapat dalam setiap, apalagi dari lingkungan politik kita berhak gitu berpendapat untuk menyuarakan dalam bentuk diskusi bersama teman, dalam bentuk media sosial. Menurut saya kita tuh berhak banget kayak yang cocok sama kita gitu, karena kan partai di Indonesia itu banyak ya. Dan menurut saya setiap orang itu pasti punya prinsip masing-masing buat milih dan Pendapat punya alasan masing-masing ya, Kak? ya, dan punya alasan masing-masing buat bisa milih kenapa kita bisa milih partai itu, kenapa kita bisa milih lingkungan politik yang seperti itu gitu. Itu aja sih, Kak, menurut saya. Lanjut pertanyaan yang kedua ya, Kak. Pertanyaannya, menurut Kakak apa sih yang akan terjadi jika hak asasi manusia itu tidak terpenuhi? Menurut saya yang akan terjadi bila hak asasi manusia itu tidak terpenuhi itu akan menimbulkan dampak yang cukup luas dan cukup besar menurut saya, karena kita sebagai masyarakat akan kehilangan rasa keadilan, kehilangan rasa kebebasan untuk menyuarakan suatu apapun, terutama ya dalam lingkup negara ini, apalagi politik gitu. Ya, contohnya misalnya kita diperlakukan tidak adil di depan umum, itu akan menimbulkan diskriminasi atau konflik bahkan gitu. Jadi menurut saya seharusnya sih masyarakat serta pemerintah bisa sama-sama saling menjaga dan menghormati hak asasi manusia ini supaya kita bisa hidup damai, aman, tentram, bahkan sejahtera. Gitu sih. Kesimpulan yang bisa kami dapat mengenai hak dan kewajiban adalah Hak dan kewajiban warga negara Indonesia adalah bahwa pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang dari segi bermasyarakat dan bernegara agar tetap harmonis. seimbang dengan artian kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar kita seimbang dengan artian
kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar hak kita sebagai warga negara bisa terpenuhi, serta bisa memahami dan menjalankan kedua aspek ini dengan baik, supaya bisa menjalankan lingkungan yang adil dan sejahtera. Sekian video wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Darling. Thanks for watching. Please subscribe.